Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya di kanal YouTube Raja Wali Kasih. Kali ini kita akan membahas renungan dengan tema jalan keberhasilan di dalam Tuhan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu yang berlimpah atas setiap kami. Kami ada sebagaimana ada saat ini semua karena berkat perlindungan-Mu. Bila kami sebentar hendak membaca, merenungkan, mendengarkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami melalui hamba-Mu, dan hanya firman-Mu yang hamba-Mu sampaikan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami sambut firman-Mu dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih yang di dalam Tuhan, kerinduan kita selama hidup di dunia ini adalah jalan kehidupan kita menjumpai namanya keberhasilan demi keberhasilan. Baik itu keberhasilan di dalam pendidikan sekolah kita, maupun keberhasilan dalam pekerjaan, usaha maupun bisnis kita. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menemui jalan keberhasilan, tetapi jalan keberhasilan di dalam Tuhan. Karena orang dunia pun mengajarkan kesuksesan, keberhasilan, tetapi belum tentu itu ada di dalam Tuhan. Jadi bagaimana kita sebagai orang percaya benar-benar kita mengalami namanya keberhasilan, tetapi keberhasilan yang benar-benar itu yang Tuhan kehendaki. Kita belajar bersama-sama di dalam kitab Mazmur. Mazmur yang pertama, ayat yang pertama hingga yang ke-6. Kita akan baca, kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Di sini ada kata berbahagia yang berarti diberkati. Orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kehidupan kita terkadang butuh nasihat, butuh bimbingan, butuh arahan. Apa yang kita dengar selama ini itu sedikit banyak akan menentukan jalan kehidupan kita. Berapa banyak kita mau mendengarkan firman Tuhan sebagai nasihat dalam kehidupan kita, atau kita mendengarkan nasihat orang fasik yang seakan-akan bagus tetapi ternyata ujungnya kegagalan demi kegagalan. Ini penting sekali. Kemudian yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ini sangat jelas sekali firman Tuhan mengajarkan pada kita. Tidak mendengarkan nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Kumpulan pencemooh ini adalah mereka yang sukanya tiap hari gosip, sukanya tiap hari iri hati, sukanya perkataannya yang melemahkan, yang menghancurkan. Kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita masih suka bergosip juga? Apakah kita suka meremehkan orang juga, berkata-kata negatif? Hati-hati, itu akan mempengaruhi jalan kehidupan kita. Ingat, firman Tuhan mengingatkan sekali lagi, mereka yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, mereka akan berbahagia. Kemudian kita lanjutkan sekali lagi pembacaan kita. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Nah, Tuhan mengajarkan, mau berhasil, mau berbahagia, harus pertama-tama suka akan Taurat Tuhan, suka akan firman Tuhan. Ini firman Tuhan banyak sekali yang bisa kita dapatkan, baik itu nasihat tentang kesehatan, nasihat tentang keberhasilan, nasihat tentang diberkati. Semuanya ada dalam firman Tuhan. Maka waktu saudara bisa luangkan setiap hari untuk membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan. Minimal sehari itu 1 ayat. Ya, saya tidak menuntut saudara lebih, tetapi minimal sehari 1 ayat. Supaya apa? Itu menjadi pegangan kita dalam kita beraktivitas sepanjang hari. Ketika hidup kita diisi oleh firman Tuhan, maka kita terus-menerus diingatkan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bahkan dikatakan tidak hanya suka akan firman Tuhan, tetapi merenungkan. Jadi membaca bukan sekedar membaca, tetapi merenungkan apa maksud firman Tuhan.
bagaimana firman Tuhan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang menjadi cara bagaimana kita bisa berhasil di dalam Tuhan. Dikatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saudara bisa bayangkan, orang yang kesukaannya Taurat Tuhan, orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Pohon yang ditanam di tepi aliran air, akarnya terus mencari mata air. Sekalipun musim kering, dia tetap tidak layu daunnya. Karena apa? Akarnya ini terus mencari air. Ini digambarkan orang yang dekat sama Tuhan, dekat dengan firman Tuhan, yang tiap hari merenungkan, membaca, serta melakukan firman Tuhan. Kita menempel pada pokok anggur, kata Tuhan Yesus, maka kita akan terus berbuah. Jadi kehidupan kita ketika kita dekat sama Tuhan, suka akan firman Tuhan, suka merenungkan, melakukan firman Tuhan, maka saya percaya krisis boleh ada, tetapi anak-anak Tuhan terus diberkati dalam segala hal. Entah apapun itu caranya, Tuhan bisa mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Imani, yakini itu, karena kita ditanam di tepi aliran air, ya. Itu yang menjadi kunci jalan kehidupan kita penuh dengan keberhasilan di dalam Tuhan. Maka doa saya, saudara pun menerima berkat Tuhan ketika benar-benar melakukan apa yang menjadi firman Tuhan. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Jadi orang fasik, orang yang di luar Tuhan, mereka itu mudah terombang-ambingkan dan akhirnya mati. Ya, pohon yang ditiup angin itu akan mati karena dia tidak berakar, gitu ya. Kemudian, dan sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, kita dapati bahwasannya jalan keberhasilan dalam Tuhan adalah ketika kita hidup dengan suka Taurat Tuhan, suka merenungkan firman Tuhan, dan hidup di dalam Tuhan. Kenapa? Dari situ kita akan berakar. Nah, ketika kita berakar, akan bertumbuh dan nantinya berbuah keberhasilan dalam kehidupan kita. Saya berdoa, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, miliki gaya hidup suka akan firman Tuhan, gaya hidup suka merenungkan kebenaran firman Tuhan. Maka channel ini ada pun untuk saudara lebih lagi suka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, menghidupinya serta melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika saudara suka merenungkan, menghidupi kebenaran firman Tuhan, maka saya percaya jalan keberhasilan kita adalah jalan keberhasilan yang benar-benar ada di dalam Tuhan, dan Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Terima kasih, doa saya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah kasih-Mu. Engkau mengajarkan setiap kami untuk kami bisa berhasil di dalam Tuhan dengan cara suka akan Taurat-Mu, suka akan merenungkan kebenaran firman-Mu, dan menghidupi serta melakukan apa yang jadi firman-Mu. Ketika kami tinggal di dalam Tuhan, kami tahu akan jalan mana yang Kau kehendaki, yang menuntun kami kepada keberhasilan demi keberhasilan. Kami terima berkat anugerah-Mu, keberhasilan di dalam pendidikan kami, keberhasilan di dalam keluarga kami, keberhasilan di dalam pekerjaan, usaha, bisnis kami. Kami terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi setiap kami, dan kami bersyukur, bersuka cita buat perenungan firman-Mu yang Engkau berikan kali ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.